balik lagi sama gue Satria Willis dari ME Production. Ini adalah video kedua gue. Kalau misalkan di antara kalian ada yang belum ngeliat video pertama gue, monggo dicek. Linknya gue posting di description. Atau bisa juga lihat ke channel gue dan monggo dicek dulu sebelum kesini karena ini adalah lanjutan dari video yang pertama itu. Seperti janji gue, sorry sebentar. Seperti janji gue di video yang pertama waktu itu, di video yang kedua ini gue mau ngebahas agak sedikit lebih mendalam tentang tools-tools yang ada di tools bar ini. Nah, sebelum kita mulai perlu diketahuin juga nih sama kalian kalau tools-tools ini itu kebagi menjadi empat grup, tapi lebih tepat sih 3 grup ya. Yang pertama ini adalah selection tools, selection group. Yang kedua ini adalah painting dan retouching group. Yang ketiga ini adalah vectors group. Nah, yang kalau keempat ini gue kurang tahu juga apa namanya, cuman mungkin lebih gampang dibilang general group, general tools atau tools umum ya. Itu aja. Nah, ini gue di sini udah ngeluarin satu image gitu buat contoh. Yang pertama mau gue bahas itu adalah marquee tool. Nah, marquee tool ini di sini juga jenisnya banyak banget. Oh ya, sebelum itu gue jelasin dulu. Dari sekian banyak tools yang ada di sini, sebagian besar itu punya tanda panah kecil di pojok bawah kanan ini nih. Nah, kalau kita klik dan tahan, itu tuh nandain kalau di dalam tools ini itu ada tools lainnya yang berhubungan dengan preview yang ada di sini gitu loh. Jadi kayak gini, ini kan rectangular nih. Nah, di dalamnya itu ada elliptical dan single row kayak gitu. Nah, ini simpelnya selection tools ini atau marquee tools ini itu digunain buat bikin suatu seleksi kayak gini ya. Gitu. Dan itu caranya gampang banget, cuma tinggal klik dan drag. Klik dan drag. Selama di sini nih, kayak yang kemarin gue bilang, kalau settingan di atas ini berhubungan langsung dengan tiap tools yang ada di sini. Selama style yang ada di sini itu adalah normal. Kalau misalkan kita fix ratio, nah di sini tuh kita harus ngeset dulu nih rasio, aspek rasio yang kita mau berapa. Nah, kalau misalkan kalian itu kurang tahu aspek rasio apa, mungkin gampangnya aspek rasio itu rasio atau perbandingan ukuran gitu ya, perbandingan ukuran yang digunakan biasanya itu untuk suatu layar gitu. Jadi kayak misalkan nih yang gue ketik tadi 16:9 itu adalah format untuk widescreen, atau misalkan 4:3. Nah, ini tuh perbandingan buat ukuran layar atau screen zaman dulu tuh, lihat tuh. Kayak gitu, yang bukan widescreen ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ada di menu fixed ratio ini dan kita udah ngeset gitu kan, aspek rasio yang kita mau berapa, setiap kali kita drag, entah kecil entah besar, setiap kali kita klik dan kita drag, itu akan ngebentuk dengan aspek rasio yang seperti ini, nggak akan pernah berubah gitu loh. Jadi misalkan ini rasio yang bandingan, yang ukurannya 4:3. Nah, misalkan ini gue ganti 16 dan di sini 9. Ini adalah aspek rasio untuk widescreen. Nah, kita lihat. Nah, mau kayak gimana pun juga, entah itu kecil, entah itu besar, itu aspek rasionya akan selalu 16:9 atau widescreen. Nah, di sini yang paling bawah itu ada pengaturan yang namanya fixed size. Nah, kalau fixed size ini adalah kita bikin selection itu berdasarkan ukuran pixel yang ada di sini nih. Jadi perbandingan itu pixel kita harus bikin dulu. Jadi misalkan kita bikin 100 banding 100 pixel. Ini contoh aja. Nah, setiap kali, kalau yang tadi, yang dua tadi yang normal dan fixed ratio itu kita harus klik dan drag. Kalau buat yang fixed size ini, kita cukup klik sekali dan itu udah langsung bikin seleksi buat kita. Gitu. Nah, ukuran seleksi ini tergantung dengan poin atau nilai yang kita tulis di sini. Gitu. Nah, untuk masalah gunanya buat apa sih? Gitu kan. Gunanya sih bisa banyak banget. Nanti gue bakal bikin satu video yang lebih dalam lagi tentang masalah selection.
Tapi buat sekarang mungkin gue jelasin dulu kali ya secara generalnya kayak gimana. Seleksi ini itu gampangnya itu adalah merestrik atau membatasi atau memilih bagian dari ruang kerja kita pada image gitu loh. Entah misalkan gampangnya misalkan nih kita pengen nge-cut bagian ini. Nah, kita select dulu baru kita cut. Itu gampangannya kayak gitu. Atau misalkan ada satu poin gitu di sini. Nah, gue pengen gambar gitu, pengen gue lukis di situ, gue udah pilih warnanya, gue lukis kayak gini. Kalau gue painting di luar, kalau gue painting atau gue lukis di luar itu nggak akan bisa karena ruang kerjanya udah gue pilih dalam seleksi ini, selection ini, gitu. Itu sih gampangnya kayak gitu sih ya. Itu gampangannya kayak gitu. Nah di dalamnya itu ada elliptical. Nah ini untuk bikin sesuatu yang bundar seperti ini. Dan itu isinya sama aja, tetap sama, fungsinya sama aja untuk membuat suatu seleksi kayak gitu. Dan di bawahnya lagi itu ada single row marquee tool. Nah itu misalkan kita klik kalau nggak salah itu bikin satu row kayak gitu. Dan jujur ini sih hampir nggak pernah gue pakai ya, karena gue selalu pakai kalau entah itu rectangular atau elliptical, dan gue selalu pakai stylenya yang normal supaya gue bebas bisa bikin seleksi di mana aja. Nah yang paling bawah itulah single single column marquee tool. Yaitu kalau kita klik itu bakal bikin satu kolom yang ukurannya 1 pixel. Nih kita bisa lihat ini gue zoom banget. Nah dia tuh selalu bikin langsung satu seleksi yang ukurannya 1 pixel gitu. Gampang aja sih sebenarnya sih kalau masalah kayak gini tuh, terus kayak gini tuh tinggal masalah nyoba dan latihan aja sih ya. Tapi nggak apa-apa, kita sambil belajar bareng-bareng. Gue juga sambil ngingetin karena gue juga jujur masih sering-sering lupa apa itu fungsinya gitu kan. Nah, tools yang kedua yang pengen gue jelasin itu adalah ini. Nah, setiap kali gue hover atau gue taruh mouse gue di atas ini, itu kelihatan kan? Itu move tool. Yang shortcutnya adalah, nah, setiap kali misalkan kalian lihat kayak gini, itu di sebelah namanya itu ada huruf yang diletakkan di dalam kurung. Itu adalah shortcutnya, sama seperti ini. Ini shortcutnya adalah M. Nah, kalau ini shortcutnya adalah V. Nah, ini sih gampang aja. Ini digunakan buat memindahkan atau menggerakkan satu objek misalkan tuh kayak gitu. Ini yang kotak-kotak garis abu-abu itu 50% gray dan putih itu adalah transparent atau kanvas kita. Gitu kan. Nah, ini adalah image yang kita pilih. Nah, ini bisa kita gerakin kayak gimana aja bebas gitu loh. Atau contoh misalkan gue bikin satu layer. Nah, ini gue bikin ini. Nah, bisa kalau gue pengen mindahin ini tuh lihat gitu. Nah misalkan gue bikin lagi nih satu titik lagi, gue bedain warnanya dulu kali ya. Satu titik hitam, gue pilih hand itu move tool lagi. Nah kalau gue pengen gue bikin satu layer lagi, gue pilih brush. Nah kalau misalkan gue pengen mindahin ini nih spot atau dot atau bundaran atau bulatan yang warna kuning ini, gue nggak bisa tuh. Gimana pun juga gue pasti gerakin yang hitam. Karena apa? Karena layer yang terpilih atau yang terseleksi adalah layer yang ini, layer yang dot hitam ini gitu. Kalau misalkan gue pengen mindahin yang kuning, gue harus klik ini dulu baru gue bisa gerakin yang kuningnya. Atau misalkan gue pengen gerakin backgroundnya, gue harus klik backgroundnya dulu baru gue bisa gerakin backgroundnya gitu. Nah tapi di atas ini itu ada pilihan yang namanya auto select. Nah coba ya kita nyalain ya. Kalau misalkan kita pilih kayak gitu, nah perhatiin nih baik-baik nih, perhatiin udah di bagian layer panel ini. Di saat gue lagi ngeklik ya salah satu image yang ada di sini tuh, di saat gue lagi ngeklik yang kuning ini, layer yang terseleksi juga otomatis berubah jadi yang kuning. Di saat gue klik yang hitam, layer yang terseleksi juga otomatis ngikutin objek yang gue select ini gitu. Dan itu kita bisa langsung geser gitu aja gitu. Nah tapi ini pilihan di sini ada group dan ada layer gitu kan. Ini kalau grup ya sama aja. Jadi misalkan ini gue bikin grup gitu kan. Nah misalkan gue klik ini, yang tadinya kan kalau misalkan gue klik ini itu jadi satu layer kan. Nah
Sekarang kalau gue klik ini yang kepilih itu adalah satu grup ini karena ini udah dijadiin satu grup. Nah, tapi kalau misalkan ini gue rubah jadi layer gitu kan. Di saat gue klik yang kuning ini, layer kuning lah yang terpilih. Dan gue cuma bisa gerakin satu itu doang. Nanti kalau misalkan kalian udah bikin satu satu foto manipulasi atau satu desain yang banyak banget grupnya, ini akan berguna banget. Tapi kalau gue jujur, gue selalu eh, matiin fitur ini ya, fitur auto select ini karena gue nggak pengen atau gue menghindari untuk memindahkan suatu objek secara tidak sengaja. Kalau misalkan kayak objek ini mungkin masih gampang ya, cuman kalau kadang-kadang yang kita suka nggak ngeh itu kalau di saat lagi bikin satu desain atau bikin satu foto manipulasi, yang kita pindahin itu adjustment layer dan itu jujur annoying banget atau ganggu banget buat gue. Jadi nah kalau misalkan gue butuh fitur auto select kayak gitu, gue cukup tahan kontrol aja di keyboard, lalu gue klik di objek yang pengen gue pindahin. Nah, bisa kalian lihat itu sama aja kayak auto select tadi. Ini sekarang layer yang kepilih lagi yang warna hitam, sekarang di saat gue pilih yang warna kuning, itu ke select juga kayak gitu. Dan kita bisa langsung pindahin. Gitu aja sih. Nah, misalkan ini kita ganti ke grup, ya begitu juga. Kalau misalkan gue pilih yang kuning ini, grupnya yang terpilih dan itu gue gerakin dua-duanya. Kayak gitu aja sih sebenarnya ya. Ada jelas ya masalah move tool ini ya. Nah, kita selanjutnya ini adalah lasso tool. Seperti yang tadi gue jelasin, kalau ada tanda panah kayak gini dan kalau kita klik dan tahan, itu akan keluar alat-alat lainnya, tools-tools lain yang berhubungan dengan lasso tools ini. Gitu. Yang pertama itu adalah lasso tool. Lasso tool ini sama aja. Prinsipnya sama kayak marquee tool yang di atas tadi yang pertama gue jelasin. Ini adalah alat untuk bikin satu seleksi. Tapi seleksi yang sangat-sangat bebas. Gitu loh. Nah, cara gunain seleksi ini adalah kita cukup klik satu kali, tahan kliknya, kita gambar satu seleksi itu. Di saat kita ngelepas klik kiri kita, dia otomatis langsung bikin seleksi itu buat kita. Nah, itu sama aja. Dia tuh bikin seleksi. Nah, kita bisa ngelakuin banyak banget hal di sini gitu kan. Kayak gitu. Jadi, kalau lasso tool ini lebih ke kita bisa bikin suatu seleksi dengan sebebas-bebasnya kayak gimana aja. Ini nanti pasti bakal banyak banget berguna ya, berguna buat kalian atau buat kita gitu. Nah, tools berikutnya itu adalah polygonal lasso tool. Ini prinsipnya juga sama persis ya, sama kayak lasso tool tadi, cuman kalau lasso tool tadi itu kita bisa bikin selection atau seleksi sebebas kita, semau kita. Nah, kalau polygonal lasso tool itu kita hanya bisa bikin seleksi atau akhirnya seleksi yang kita bikin itu akan berbentuk seperti ini atau punya sudut gitu. Nah, cara gunainnya gampang, klik satu kali, pindah ke daerah yang kalian pengen, klik lagi, terus pindah lagi, klik lagi, pindah lagi, klik lagi, pindah lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi. Nah, kalau pengen nge-close selection ini, kalian bisa nih. Jadi kalian mesti harus lakuin itu datang atau datengin lah gampangnya ya. Datengin tempat pertama kalian ngelakuin atau ngeklik selection ini. Tuh lihat tuh. Tanda pada mouse atau pada kursornya berubah kan. Nah, jadi ada bulatannya. Nah, itu tanda kalau kita bisa nutup selection ini. Klik. Nah, itu jadi selectionnya. Atau misalkan bisa juga cuman dengan double klik. Jadi misalkan ini udah nih, udah selesai, udah sampai sini, double klik aja. Nah, itu jadi bikin selection juga buat kita. Kayak gitu aja dan sama juga ini untuk memilih, membatasi, merestrict ya, memilih bagian dari kanvas yang mau kita kerjakan atau mau kita copy atau mau kita cut. Selection ya, ini gunanya untuk itu sama aja. Nah, yang ketiga ini adalah magnetic lasso tools. Nah, magnetic lasso tools ini tuh bekerja dengan memperhitungkan atau menilai nilai kontras yang ada pada image ya. Jadi contoh gampangnya kayak gini, kalau yang dua alat yang tadi itu bebas untuk bikin satu seleksi, nah kalau ini seleksinya akan ngikutin kontras yang ada pada gambar gitu. Jadi misalkan tuh lihat, gue cuman klik satu kali dan gue ngikutin kontur yang ada di sini dan itu secara otomatis kayak semacam ngelem di pinggiran yang memang kontrasnya berbeda. Terus kayak gitu. Nah, kalau udah selesai, double klik. Itu gue udah bikin satu seleksi kayak gitu. Jadi
gampangannya cuman nih buat lebih dekatnya, di saat misalkan lo punya satu image yang antar objek dengan backgroundnya itu punya punya nilai kontras yang berbeda banget, kita nggak usah pusing-pusing tuh lihat, karena seleksinya udah ngikutin persis pinggiran atau tepian dari objek dan background yang memang memiliki nilai kontras yang berbeda gitu. Nah misalkan kayak gini, kalau misalkan tadi kalian sadar, di saat gue bikin seleksi kayak gini udah nyampe pojok sini, kalau misalkan gue langsung ke situ mungkin itu hasil seleksinya nggak baik gitu loh. Nah kita bisa klik sekali di sini untuk nambahin poin atau anchor point, lebih tepatnya titik jangkar secara manual. Nah di situ kita baru bisa mulai bikin seleksi lagi. Sama aja misalkan kayak di sini kita bikin, baru kita bikin seleksi lagi. Nah fungsinya sih sama aja ya. Jadi misalkan kita udah selesai, kita pengen bikin satu seleksi. Nah kita udah pengen bikin satu seleksi gitu, kita misalkan mencet delete. Nah itu bisa kita hapus gitu aja. Atau misalkan kita kasih layer mask di sini, backgroundnya yang kehapus gitu aja. Tapi misalkan layer masknya ini kita invert juga, sama kayak tadi kita pencet delete gitu. Udah jelas ya masalah nih lasso tools. Jadi sebenarnya sama aja. Oh ya, buat selection tools yang kayak gini nih kayak marquee tool, terus lasso tools kayak tadi, di sini ada opsi feather yang lebih harfiahnya itu adalah bulu. Bulu itu halus. Jadi ini itu digunakan untuk menghaluskan suatu seleksi yang kita lakukan. Jadi misalkan kayak gini nih, kita udah bikin satu seleksi, ini sikunya lancip banget, sudutnya lancip banget. Nah kita bisa pilih feather ini yang berhubungan langsung yang berhubungan langsung dengan ini. Misalkan kita pilih 100 pixel di feather. Nah seleksi yang kita lakukan jadi agak membulat seperti ini dan jadi lebih halus kelihatannya gitu. Itu akan berguna ya nantinya kalau misalkan kita harus bikin satu seleksi pada objek yang memang nggak pengen terlihat tepiannya atau pinggirannya itu kelihatan terlalu tajam atau terlalu kasar. Nah, kita bisa halusin dengan kayak gini gitu loh. Nah nanti masalah refine edge kayak gitu nanti gue bakal bahas lebih dalam lagi di video yang khusus mengenai masalah selection gitu. Nah tadi kita udah sampai di lasso tool ini. Sekarang tools yang berikutnya ini adalah quick selection tools. Ini kalau nggak salah tools ini baru ada itu di Photoshop CS4 ke atas ya. Jadi kalau misalkan kalian yang pakai CS3, CS2 atau mungkin Adobe Element kayak gitu, sorry kalau misalkan nggak bisa ngikutin tutorial yang ini, karena memang ini cuman ada di, kalau nggak salah cuman ada di Photoshop CS4 ke atas gitu loh. Ini hampir sama. Ini sebenarnya kayak mungkin semacam perpaduan antara lasso tools dengan magnetic ya. Ya kayak gitu sih. Jadi gampangannya. Ini tuh kita tinggal klik dan drag dan dia akan mengkalkulasi, Photoshop akan mengkalkulasi bagian yang kontrasnya berbeda. Jadi bekerjanya dengan kontras juga. Nah, misalkan kayak gini nih. Ini sukses ke select sama kita, tapi bagian ini tidak terseleksi dengan baik. Nah, untuk ngurangin itu kita bisa ke sini nih. Ini bisa dilihat, ini ada tanda plus dan ini ada tanda minusnya. Kalau kita klik ini, lalu kita paint over atau gambar. Nah, bagian yang tadinya tidak terseleksi itu jadi ikut ke seleksi. Gitu loh. Tapi kalau gue lebih sering menggunakan bantuan shortcut atau kita tahan alt. Nah perhatiin ya, ini tandanya plus, di saat kita pencet alt itu jadi tanda minus. Nah itu kita bisa gitu kita bisa paint over lagi. Ini berguna banget kalau misalkan kalian punya satu gambar atau pengen mengekstrak atau mengcut satu objek dari background yang backgroundnya itu hanya memiliki satu warna dan memiliki kontras yang berbeda, nilai kontras yang berbeda banget dengan objeknya. Jelas ya. Nah, fungsi seleksinya ya sama aja untuk membatasi bagian mana yang pengen diedit, bagian mana yang pengen di-cut atau diwarnain, atau ya pokoknya intinya sama kayak
semua tools yang ini nih tadi nih, Marquee Tools dan Lasso Tools ini. Nah, yang berikutnya ada Magic Wand Tool. Ini tools yang klasik banget ya, kayaknya hampir ya semua Photoshop ada. Jadi ini sama mengkalkulasi dengan nilai kontras juga. Nilai kontras mungkin iluminasi dari cahayanya juga mungkin deh kayaknya deh. Nah, ini kita gampang tinggal klik satu kali. Nah, itu udah langsung bikin seleksi buat kita. Tapi kalau misalkan kalian perhatiin, ini seleksinya cuma sampai sebatas ini aja nih. Nah, kalau kita misalkan pengen tambahin, kita pengen seleksi daerah ini juga, kita pencet shift, kita klik shift. Nah, lihat tuh ada jadi ada tanda plusnya kan? Atau kita klik ini nih yang nomor 2. Kita klik shift ini, kita klik lagi. Nah, itu jadi ikut masuk ke dalam seleksi yang kita lakukan sebelumnya. Itu aja. Cuman kalau gue jujur pribadi, gue hampir nggak pernah ya pakai Magic Wand ini, karena ini bikin seleksi yang kita lakuin itu pinggiran tuh jadi jelek banget, dan kita harus ngandelin ini refine edge banget. Nah, itu nanti bakal gue jelasin, nanti kalian bakal tahu lah gitu di video yang lebih dalam tentang selection, kenapa gue sangat-sangat menghindari untuk menggunakan Magic Wand tool ini gitu. Dan ya fungsinya sama, selection ini sama kayak selection tools yang lain yang tadi, jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Ini adalah crop tool. Sorry sebentar. Nah, ini adalah crop tools ya, sesuai dengan namanya, crop atau untuk memotong. Jadi misalkan gue pengen cuman satu bagian ini doang nih, satu bagian kincir angin ini doang yang pengen gue gunain dan gue cut. Nah, itu gue tinggal klik lalu drag di daerah mana yang pengen gue cut, lalu pencet enter. Nah, jadi sekarang kanvas kita ya cuman segini doang gitu lah. Gitu aja sih, cukup simple sesuai dengan namanya, untuk mengcrop suatu gambar atau suatu desain. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, di dalam ini ada perspektif crop tool. Kalau menurut gue ini gue nggak pernah sama sekali pakai ini ya. Ini gue nggak pernah sama sekali pakai tools ini, tapi kalau menurut gue sama aja sama kayak crop tools, cuman ini untuk membuat crop dengan, nah tuh, dengan perspektif kayak gitu tuh, dengan kasih perspektif kayak gitu. Jadi misalkan kita cut, gue juga nggak ngerti itu kenapa gitu, karena gue emang nggak pernah pakai. Cuman intinya buat bikin satu crop selection atau satu seleksi crop yang bisa kita atur angle-nya tuh, kayak gitu kali ya. Nah, itu sama kayak tadi, cukup klik dan drag. Nah, setelah itu kita tinggal pilih salah satu poin, kita klik lalu kita drag sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau memang kita udah selesai, kita tinggal nih klik ini atau kita pencet enter di keyboard kita gitu aja. Nah, di bawahnya itu, di bawah perspektif crop tool itu ada slice tool dan slice select tool. Ini gue nggak akan jelasin di sini ya, karena memang gue juga hampir nggak pernah pakai ini. Tapi yang pasti ini digunakan itu biasanya untuk web design gitu ya. Pokoknya nanti kalau memang gue udah bener-bener lebih mengerti tentang ini, mungkin gue akan coba gitu kan, akan coba buat kasih tutorial. Tapi karena memang gue belum pernah pakai ini, jadi cuman itu doang sih. Ini biasanya digunain buat web design gitu aja. Gue juga belum begitu paham juga gimana fungsinya. Oke, jelas ya masalah crop tools tadi ya, untuk nge-crop gambar pada bagian yang kita inginkan. Gitu aja sih sebenarnya. Tuh contoh gampangnya. Oke, kita lanjut lagi ke tools yang berikutnya yang masih di dalam selection tools ini. Itu ada eyedropper tools. Nah, ini gampangnya gimana ya, kayak semacam color picker deh. Jadi ini digunain itu untuk buat sampel, buat nyampling atau buat ngambil contoh suatu warna dari image yang ada di kanvas kita ini. Jadi contohnya misalkan gue klik ini, nah warna yang tadinya di sini itu hitam jadi biru ini kan. Nah, itu gampangannya kayak gitu. Jadi misalkan gue klik ini, warna di sini pun jadi ikut coklat, sama seperti bagian yang gue klik ini. Nah, misalkan kan ini coklat nih. Kalau misalkan gue klik tahan, ini lingkarannya tuh kebagi dua gitu loh. Yang bagian bawah itu adalah seleksi yang sudah kita lakukan sebelumnya.
yaitu yaitu warna coklat yang tadi ada di sini nih, warna coklat yang tadi di sini. Nah kalau yang di atas, kalau bisa kalian lihat tuh, setiap kali gue pindah-pindah itu warnanya berubah juga. Nah itu nandain area yang sedang kita sampling saat ini, gitu loh ya. Jadi kalau yang di bawah tuh yang warna coklat itu adalah eh, sampel warna yang sudah kita ambil sebelumnya, yang sedang ada di sini, yang sedang kita pilih di sini. Kalau yang ini, yang di atas tuh, yang berubah-berubah itu adalah area yang warnanya sedang kita sampling saat ini, sambil kita hovering atau sambil kita gerakin eyedropper tools ini, gitu loh. Oh ya, dan ini untuk yang lingkaran abu-abu di luar itu, kalau aku juga kurang tahu apa, cuman kalau menurut gue itu kayaknya 50% grey ya, abu-abu yang jadi istilahnya itu kayak semacam buat tolak ukur aja masalah iluminasi, karena 50% grey itu kan sesuatu yang netral banget gitu kan, yang biasa digunain untuk white balance, kayaknya sih gitu sih, cuman gue juga kurang tahu juga. Udah jelas ya, eyedrop tools ini buat apa, eyedropper tool. Jadi untuk ngambil satu sampel warna. Jadi misalkan kita klik di sini, perhatiin di color picker yang ini ya. Tuh, warnanya berubah sesuai dengan warna yang kita klik dengan eyedropper tools ini, gitu loh. Bahkan misalkan kita klik tahan lalu keluar kanvas dan kita pilih ini nih yang ada di sini, itu pun ngikutin. Tuh. Ya kan? Warnanya ngikutin, bisa dilihat di sini nih. Gua ke warna putih, dia juga agak-agak warna apa, milih warna putih juga. Tuh, gua warna abu-abu, dia abu-abu. Gua ke biru di sini, bahkan dia biru. Gitu, gampangannya segitu aja. Buat tools berikutnya itu ada 3D Material Eyedropper. Itu kayaknya berfungsi di saat kalian lagi ngedit suatu 3D deh. Gue juga belum pernah ngedit 3D di sini ya, karena kalau 3D gue pakai 3D Max sama After Effects gitu. Nah jadi ini gue skip aja ya, mungkin nanti di YouTube kalian bisa nemuin tutorial yang lebih lengkap lagi, lebih jelas lagi tentang itu. Nah yang berikutnya adalah Color Sampler Tool. Ini digunain untuk ngambil sampel dari beberapa area gitu ya, dan buat kita tahu berapa nilai pasti dari RGB-nya atau red, green, dan blue-nya. Jadi misalkan kita klik di sini gitu kan. Nah ini sampel yang pertama nih, ini ketulis jelas banget nih berapa nilai, atau berapa, iya berapa nilai sih ya, berapa nilai hexadesimal berarti jatuhnya, nilai hexadesimal dari tiap warna RGB ini, atau red, green, dan blue ini nilai-nilai hexadesimalnya ya. Ini kalau nggak salah tuh ya namanya itu. Dan kita bisa ngambil sampel lebih dari 3 ya, maksimalnya 4 kalau nggak salah. Jadi misalkan kita klik lagi, nah tuh, could not create a new sampler because the maximum number of samplers is 4. Jadi memang kita nggak bisa bikin sampel lebih dari 4 gitu kan. Nah ini bisa dilihat ini nilai-nilai exact, nilai-nilai pasti dari hexadesimal RGB-nya yang 4 ini bisa dilihat di sini. Kayak gitu aja sini, fungsinya buat kayak gitu aja sih ya. Gue jujur juga nggak pernah pakai ini, karena gue kalau misalkan mau milih warna, gue tinggal langsung ke sini dan pilih langsung warna yang gue pengen. Nah di bawahnya itu ada ruler tool, sorry. Nah ini sama seperti pengertian harfiahnya. Ini penggaris untuk ngukur panjang atau ukuran size dari ukuran size dari satu panjang. Misalkan kalian butuh lagi buat suatu desain atau vektor gitu kan. Nah kalian pengen tahu jelas gitu loh, panjang garis yang kalian bikin itu berapa gitu kan, panjang garis dan lebar yang kalian bikin itu berapa. Nah bisa dilihat nih di width dan height ini, atau di lebar dan tinggi ini tuh. Di saat gua klik dan drag, di situ terlihat jelas tuh ukuran dari lebar dan panjang yang gue bikin, kayak gitu aja. Dan misalkan pengen ngukur width-nya doang gitu kan. Nah coba bisa sebelum klik, tahan shift dulu, klik shift, pencet shift di keyboard, tahan, lalu klik dan drag. Nah bisa dilihat di sini tuh, yang berubah itu cuman nilai width-nya doang atau nilai lebarnya doang. Itu sama sekali nggak mempengaruhi dengan nilai height atau tingginya
gitu. Nah itu sama juga, misalkan kita pengen ngukur tingginya doang, tinggal klik, tahan shift, terus drag ke atas. Itu yang berubah nilainya cuman nilai heightnya doang. Kayak gitu aja sih ya. Gue juga gak pernah pakai tools ini. Gitu. Nah yang keempat ini adalah node tool. Node tool ini straightforward banget atau harfiah banget ya, sesuai dengan artiannya. Jadi misalkan kalian bikin satu foto manipulasi atau satu desain. Nah di situ setelah desain itu jadi atau foto manipulasi itu jadi, kalian pengen serahin PSD-nya nih, file PSD-nya ke klien kalian. Nah untuk mempersingkat waktu dan biar kliennya nggak telepon kita terus untuk nanyain ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Nah di satu desain kita bisa klik di sini. Nah itu akan keluar tombol note, akan keluar option note di sini nih, Windows Note. Nah kita bisa tulis di sini note yang kita pengen supaya kliennya tahu gitu. Nah jadi misalkan klien itu bertanya-tanya sama desain yang ada di sini, ini maksudnya apa? Dia tinggal klik ini dan note ini akan note ini akan keluar dan dia bisa baca keterangannya tuh maksudnya apa di sini. Jelas ya? Jadi cuman buat ngasih satu note pada bagian-bagian tertentu atau pada desain-desain tertentu yang memang membutuhkan perhatian lah, membutuhkan perhatian ekstra atau membutuhkan kejelasan yang lebih buat si kliennya. Gitu. Itu Node Tools, gampang aja. Nah yang terakhir itu adalah Count Tool. Count Tool ini sebenarnya gue juga nggak pernah make ya sebelum ini, cuman pas kemarin gue nyoba buat lihat lagi, ini kayaknya berguna banget deh buat misalkan buat gue pribadi gitu yang sering bikin satu foto manipulasi dengan layer yang lebih yang sering kali di atas 200 gitu kan. Sering kali di atas 200, dan itu kadang-kadang mungkin misalkan banyak banget objek yang memang harus kita pisahkan dan nggak bisa kita grup karena adjustmentnya itu beda-beda setiap objeknya. Nah itu kita bisa kasih nomor gitu loh di sini kayak gini. Ini kincir angin 1, ini kincir angin 2, ini kincir angin 3, kincir angin 4, kincir angin 5, kayak gitu aja sih sebenarnya. Cuman buat ngasih nomor aja dan buat ngitung kali ya. Gampangan segitu aja sesuai dengan namanya, Count Tool, harfiah banget artinya. Gitu aja sih. Jelas ya untuk masalah ini ya, selection tools yang ada di sini nih, selection group yang ada di tools bar ini. Ini market tool untuk bikin seleksi yang berbentuk kotak kayak gini-gini segala macam. Ini lasso tool yang untuk bikin seleksi yang bebas banget. Ini magic wand tools yang semuanya ngitungnya tentang masalah kontras segala macam. Ya pokoknya kalau misalkan ada yang kurang jelas, nanti kalian bisa rewind lagi videonya untuk lihat lebih jelasnya. Oh ya, sebelum gue pindah ke masalah painting dan retouching group sama vector group ini, gue pengen jelasin ini dulu kali ya, karena ini general banget, tools yang general banget. Nah ini yang pertama gue pengen jelasin itu adalah hand tool. Kalau misalkan ini sama seperti yang tadi kayak di atas ada tanda panahnya, itu berarti nandain kalau di dalamnya itu ada tools lain gitu ya. Nah hand tool ini itu shortcutnya adalah H. Sorry sebentar, gue hapus ininya dulu nih. Why it won't disappear. Oh, color sampler tool, sorry. Nah ini hand tool ini ya sama aja ya, harfiah banget. Ini gunanya tuh untuk ngegerakin panning ya, atau panning atau ya intinya berpindah-pindah dari satu titik ke titik lain di bagian kanvas kita di saat kita lagi zoom in. Kita lagi zoom in kayak gini, misalkan kalian lihat di navigator sini, ini ada kotak merah, sama aja kalau kita klik di sini kita bisa hovering kayak gini. Kayak gitu aja sih ya. Tuh. Jadi cuman buat gerak-gerakin kayak gini. Gitu. Jadi misalkan kalian lagi fokus ngedit di daerah sini nih. Nah, kalian pengen pindah ke kincir angin yang satunya. Kalian tinggal klik lalu drag sampai akhirnya kincir angin yang satunya lagi itu keluar dan kalian bisa lanjutin editan kalian di sini. Kayak gitu sih lebih gampangnya ya. Nah, di saat kita lagi ngedit kita nggak selalu kan kadang-kadang ingat untuk pencet H atau klik tombol yang ini gitu kan. Nah, itu ada shortcut gampang ya. Misalkan gue lagi di brush tool nih gitu kan.
gue lagi ngewarnain, lagi ngebrush nih, lagi ngebrush kincir angin yang ini. Nah gue pengen pindah ke kincir angin yang di sebelah kiri deh, misalkan sebelah kiri ini yang ada di sini nih. Gue tinggal pencet spacebar di keyboard, habis itu gue drag tuh, udah kayak gitu aja. Sama tuh, ini gue lagi di di brush tool, di saat gue pencet space langsung berubah jadi hand tool. Ini bisa gue pakai buat ya itu tadi, berpindah-pindah buat gerakin, buat panning di kanvas kita. Dan di saat gue lepas spacebar itu, balik lagi ke toolbar tadi, ke brush tool itu tadi. Ya gampang lah ya, cuman buat gerak-gerakin doang. Nah yang selanjutnya itu adalah rotate view tool. Ini sama aja sih, sama kayak hand tools yang tadi, cuman ini gunanya lebih ke, nah ini buat nge-rotate kanvas kita. Jadi misalkan gue banyak banget punya teman yang pelukis gitu, punya teman-teman yang jago gambar atau yang pelukis, itu masih banyak banget yang suka ngalamin kesulitan buat gambar atau buat ngelukis secara horizontal kayak gini. Nah ini buat kalian yang punya kesulitan kayak gitu juga, ini bisa kita miringin dulu. Nah kita bisa ngelukisnya secara vertikal, mungkin yang itu yang banyak teman gue nemuin itu lebih gampang gitu. Cuman kalau karena gue nggak pernah pakai, jadi gue selalu biarin kayak gini aja. Oh ya, tapi untuk rotate view tool ini baru bisa aktif, tool ini baru bisa aktif kalau misalkan di preference ini. Nah di edit preference ke performance ini kalau ininya nggak dicentrang gitu ya, itu tuh kalau nggak salah tools itu tuh nggak akan ada gitu loh. Jadi misalkan kalian nggak punya pilihan ini gitu kan, nggak punya pilihan ini, mungkin memang VGA cardnya nggak support atau ya ada masalah atau kayak gimana, gue juga kurang tahu. Cuman yang pasti kalau nggak salah ini tuh baru aktif kalau itu tadi menu yang tadi, option yang tadi diaktifin. Itu kalau nggak salah OpenGL Drawing deh, kalau nggak salah di versi-versi terdahulu namanya tuh OpenGL Drawing. Nah gitu. Nah ke sebelah kanannya udah jelas ya masalah hand tool dan rotate view tool tadi, cuman buat masalah gerak-gerakin kanvas aja. Nah kita ke yang berikutnya, ini ada zoom tool atau shortcutnya itu kalau bisa kalian lihat itu adalah Z. Nah kalau kalian lihat di sini nggak ada tanda panahnya sama sekali nih. Nah ini nandain kalau ini adalah single tool atau nggak punya opsi tools lain di dalamnya. Jadi memang cuma satu tools ini aja. Ya sesuai dengan namanya, harfiah aja. Ini digunain buat ngezoom pada kanvas. Udah, cuman itu doang gunanya. Dan kalau misalkan kalian pengen zoom out, nah ini bisa klik ini nih. Ya kan? Ini plus, ini minus. Nah di saat udah minus kayak gini, kalau kita klik keluar kayak gini, kita klik di kanvas kayak gini, dia akan zoom out gitu loh. Cuman kalau gue pribadi, gue lebih seneng karena gue pengen kerjanya lebih enak, gue lebih seneng gunain shortcut ya. Jadi gue pencet alt di keyboard, terus gue scroll up dan scroll down untuk zoom out dan zoom in. Tuh, ini gue cuman scroll up, ini scroll down, sama aja. Jadi misalkan butuh cepet, gue pengen ngedit sini, gue pengen zoom out, tuh kayak gitu aja. Jadi lebih cepat aja kerjanya, geraknya. Makanya kalau bisa dibiasain juga buat ngapalin keyboard shortcut ya, supaya kerjanya juga lebih cepat gitu loh. Dan kadang-kadang kayak waktu itu gue pernah punya kesempatan buat kerja langsung di depan kliennya, bikin suatu desain di depan klien. Nah, itu jadi kelihatan lebih profesional aja kali ya gitu. Nah yang berikutnya ini adalah color picker. Ini gampang banget ya cara gunainnya ya. Ini berhubungan dengan kayak yang ada di sini, kayak brush kayak gitu kan. Ini tuh punya background color dan foreground color kayak gitu aja. Nah ini backgroundnya putih, ini foregroundnya gitu ya. Nah kalau pada defaultnya atau pada settingan aslinya itu akan hitam dan putih seperti ini gitu loh. Nah kalau kita pengen merubah nih background jadi di depan dan foreground jadi di belakang, ini kita tinggal klik ini nih, tanda panah yang lengkung ini nih. Ini bakal ada, kalau kita hover kayak gitu, ada tulisannya tuh switch foreground and background colors. Nah itu ada shortcutnya X tuh, bisa kita pindah-pindah kayak gini. Nah ini kalau misalkan kita klik ini, itu akan keluar Windows kayak gini. Nah ini kita bisa milih warna apa aja gitu. Misalkan kita pilih warna coklat ini, tuh lihat,
di sini terupdate langsung. Nah, itu warna yang lagi kita pilih tuh. Gitu. Misalkan kayak gitu. Nah, misalkan udah kayak gitu, kita bisa gambar kayak gitu. Gitu aja sih, gampang ya. Ini buat milih warna kayak gitu. Dan ini nanti bakal berguna banget kayak misalkan lagi bikin layer mask gitu, tapi nanti gue bakal bikin video yang khusus lah untuk masalah itu. Nah, untuk mereset, jadi misalkan ini coklat nih, aduh gue pengen hitam lagi nih, bisa kayak gini, bisa klik ini terus lalu pilih ini hitam, jadi klik di sini dan drag ke sini ke warna hitam yang ada di pojok ini, klik, nah itu preset. Atau misalkan kalian nggak pengen repot-repot kayak gitu, tinggal pencet D aja, huruf D, delta di keyboard. Nah, itu udah langsung preset dengan sendirinya. X itu untuk nuker tadi foreground dan background. Gitu kan, untuk milih warna klik lalu pilih warnanya. Untuk ngereset pencet D. Kayak gitu aja sih. Nah, untuk masalah color picker ini di sini juga banyak banget ya. Nah, setiap warna yang kita pilih ini nih. Nilai hexadesimalnya tuh ada di sini. Jadi di sini ini bisa kalian blok kayak gini, bisa kalian copy. Jadi suatu saat misalkan kalian pengen pakai warna itu lagi, kalian gak usah bingung gitu loh. Ini bisa di copy kayak gini gitu loh. Ini kita copy dan kita paste ke note lah atau apa gitu kan, catatan-catatan kita. Nah, di sini kita juga punya color libraries. Ini banyak banget buku ya di sini ya. Jadi misalkan kalian mungkin sama kalian diharuskan pakai warna ini nih, misalkan Pentaton ini kayak gini 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 gini. Nah, di sini ada gitu loh. Ini banyak banget buku yang bisa dipilih gitu. Tapi gue jujur nggak pernah pakai ini. Jadi gue selalu pakai ya sesuai yang ada di sini aja sih. Gue otak-atik yang ada di sini aja, gue pilih warnanya kayak gitu aja sih sebenarnya, gampang ya. Nah, yang berikutnya ini adalah, oh sorry ya, gue lagi pilek. Ah, kali ini gue pernah pakai juga nih. Nah, ini adalah ini kalau ini tuh edit di Quick Mask. Nanti ini bakal gue jelasin lebih lebih apa gue jelasin nanti barengan sama lagi ngejelasin lebih dalam tentang masalah selection kali ya, masalah selection dan masking ini quick mask. Jadi kita ngedit dalam mode quick mask. Kalau ini gue juga kurang tahu. Oh begitu tuh maksudnya untuk kayak gitu. Tuh untuk bikin tampilan atau full screen itu berubah gitu loh. Nih kalau misalkan in full screen mode panels are hidden. Nah misalkan kayak gitu. Kalau misalkan kayak gini, wah bingung. Aduh ini gimana nih, mana panel-panelnya? Kita tinggal pencet F aja. Tuh itu balik lagi ke standar kayak gitu. Udah jelas ya buat ini masalah selection tools dan general tools yang ada di sini. Nah, mungkin buat video yang kedua segini dulu. Nanti video berikutnya gue bakal ngebahas lebih dalam tentang ini painting dan retouching tools sama vector tools ini. Ya. Mudah-mudahan dari video ini ada informasi yang bisa kalian dapat. Sekian dulu dari gue, Satrio Willis dari ME Production. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.